Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan ta'lim kita. Insyaallah hari ini akan membahas risalah i'tikaf ya. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini risalah ini saya pernah ringkas ini tahun 2013, Bu. 21 Ramadan 1434. Tanggal 30 Juli 2013. Ada jamnya, Bu. Jam 7.30 sampai jam 9.52 WIB. Mudah-mudahan bermanfaat, maksudnya sakedik-sakedik nu tiasa atau di ya kena diselipkeun gitu. Nah, di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim ya, Al-Bajuri, orang Bajuri. Pengertian i'tikaf itu asal katanya dari i'takafa ya'takifu i'tikafan ya. Fahuwa mu'takifun. Menurut bahasa, yang pertama nih, berarti poin-poinnya nanti di sini akan dibahas. Satu, pengertian i'tikaf ya. Yang kedua, hukum i'tikaf. Kemudian tata cara i'tikaf ya. Tata cara i'tikaf, kemudian syarat dan ketentuan i'tikaf, bahasannya itu ya. Nah, di dalam syarat i'tikaf itu ada syarat-syarat i'tikaf, syarat-syarat orang yang beriktikaf, kemudian hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Kerangkanya gitu ya. Pengertian i'tikaf menurut bahasa, menurut istilah syara atau menurut agama, kemudian hukum i'tikaf ya. Kemudian ada tiga cara, yang ketiga ya, tiga cara menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Kemudian yang keempat, syarat dan ketentuan i'tikaf. Di dalamnya ada syarat i'tikaf, syarat orang yang beriktikaf, kemudian yang membatalkan i'tikaf. Nah, sekarang yang pertama, i'tikaf menurut bahasa itu adalah al-iqamatu ala syai'i ya, min khairin aw syarrin sawaun kana bi masjidin aula. Itu berdiam diri ya di sesuatu yang baik ataupun berdiam diri di dalam keburukan, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Itu namanya i'tikaf menurut bahasa. Pokoknya diam di dalam kebaikan atau diam di dalam keburukan di masjid atau di luar masjid, maka itu definisi i'tikaf menurut bahasa. Berarti kalau di rumah juga berdiam diri disebutnya i'tikaf. Ngagoler dina kasur, oke, i'tikaf. Karena berdiam diri di atas kasur. Sami i'tikaf sambil memegang HP. Usuh itu mah ngalimet dia banyak. Tiap hari tidur terus di rumah, itu juga i'tikaf. Nya aku baru dak masuk diheureukeun. Ramadan tibra, Ramadan tibra. Subuh tidur, siang tidur, sore tidur lagi, malam tidur lagi. Ramadan tibra, Ramadan tibra.
Ribrawe terus. Nah, itu dah hadis yang mengenai naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang sedang puasa itu ibadah, asalnya tuh gini. Asbabul wurudnya, sebab-sebab datangnya hadis itu tuh karena gini. Waktu itu setelah datangnya kewajiban melaksanakan ibadah puasa, saking senang dan bahagianya orang-orang yang beriman dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, sampai nggak tidur-tidur. Sambil melaksanakan puasa, mengisi hari-harinya dengan ibadah sampai nggak tidur. Nah, sama Rasulullah dibilang gitu, bahwa nggak seperti itu ibadah itu. Maka ada hadis naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Itu pedah-pedah bulan Ramadan, bulan berkah, bulan pahala, nggak tidur-tidur. Ya. Nah, berdiam diri di dalam kebaikan, misalnya ada di dalam sebuah bahasa seperti ini. I'takaftu ala ibadatillah ay akumtu 'alaiha. Saya melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Di bumi misalnya, ya, walaupun sudah khotam Quran, neraskeun we hanca teh teu liren, ya, nggak berhenti. Hari kita mah udah melaksanakan ibadah teh puas gitu, bebas. Harusnya penasaran, harusnya mah terus. Karena di bulan Ramadan itu ada malaikat yang setiap saat itu memanggil, ya bagial khair, akbil katanya. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, singkil, menghadaplah engkau, melaksanakan semangat gitu dalam ibadah. Entong loyo. Kamu tos luak dia, tatangi tos balanja. Orang bergetar ya. Bergetar ya hati teh. Wah. Kabeli moal kapeser moal acuh. Paning barudak seueur. Ya. Tapi ya sunnah ya, bagi seorang suami memberi THR lebih teh sunnah. Upami ayah eta oge, upami teh aya mah wayahna we. Syukurin aja, Pak. Baju lama juga masih ada. Kalau sekarang mungkin nggak nunggu lebaran beli baju ya, Pak. Kalau zaman dulu nunggu lebaran ditunggu gitu. Iya, memang itu bawaannya Idul Fitri harus bahagia gitu. Sunnah hukumnya. Jadi bahagia itu. Tong baud mohon, terus bingah gitu ya, nuju gembira baud. Nah, itu dalam kebaikan. Ada lagi dalam keburukan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya'takifuna ala asnamil lahum. Ini mah menceritakan tentang orang-orang yang sedang menyembah berhala. Mereka beribadah, ya'takifuna itu beriktikaf, ibadah atas berhala-berhala yang mereka miliki. Lata, Uzza, apa lagi? Nama-nama patung-patungnya itu. Itu dalam keburukan, berdiam diri beribadah menyembah patung-patung milik mereka. Nah, setelah ibadah teh ada yang dimakan karena patungnya terbuat dari gandum. Ya, zaman dulu mah Bu, saking pinternya zaman dulu. Dimakan, Tuhannya teh galak pisan. Nah, kemudian yang kedua, bahasan yang kedua, hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf itu ada beberapa. Ya, asal hukum i'tikaf itu sunnah atau mustahab, sangat dianjurkan, sangat disukai pada setiap waktu, baik malam hari ataupun siang hari. Jadi nggak usah menunggu malam, nggak usah menunggu Ramadan. I'tikaf itu begitu masuk ke masjid, duduk sebentar ya, berdiam diri sebentar, atau ibu langsung tahiyatul masjid. Kan niat itu nggak perlu diucapkan, lintaskan dalam hati aja. Ibu sedang sholat sunat tahiyatul masjid, sah gitu i'tikaf itu. Ya, mari ngacamang teh apanya? Ngacamang dina hate itu batal. Masa niat jadi batal? Enggak kan? Enggak batal. Ibu, kita kan kalau lagi sholat kan ingat apa segala macam Bu ya. Ingat segala macam. Enggak batal kan? Enggak batal. Nah, niat
I'tikaf itu. Lebih-lebih keutamaannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena adanya apa? Karena adanya Lailatul Qadar. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim. Katanya seperti ini, i'takafal ashral awsato min Ramadana, thumma i'takafal ashral awakhira, wala zamahu hatta tawaffahullahu ta'ala. Ya, telah i'tikaf Rasulullah SAW pada 10 hari pertengahan. Berarti mulainya tuh Rasulullah 10 hari pertengahan, bukan 10 hari terakhir. Kemudian beliau terus beriktikaf di 10 hari terakhir dan beliau terus membiasakannya sampai meninggal. Tapi di dalam kitab ini katanya dari mulai awal Ramadan iktikaf itu. Jadi beda ya duduknya orang yang tanpa niat iktikaf dengan duduknya yang nggak pakai niat. Nggak dapat pahala, sayang duduk lama-lama di masjid tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat fadilah. Kemudian ada hadis lagi keutamaan i'tikaf di masjid itu. Seperti ada di dalam sebuah hadis, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, katanya. Barang siapa yang ibadah di malam Qadar atau Lailatul Qadar dengan iman dan ikhlas kepada Allah, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Setiap jalmi pasti hoyong dihapunten ku Allah teh dosa-dosa nantinya. Nggak upami orang leres niatna ketika sedang i'tikaf, ya i'tikafnya pertama karena iman. Ya, iman itu berarti panggilan bahwa i'tikaf itu adalah kebaikan yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian di hatinya dipenuhi dengan keikhlasan, ya bukan karena tujuan lain, tapi semata-mata karena Allah. Maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Pan upami ku istighfar mah sesahnya punya. Istighfarnya kita mah katanya perlu diistighfaran. Kenapa istighfar kita itu perlu diistighfari? Karena istighfarnya malawung. Ya Allah, maafkanlah aku. Tapi kamana we malawung. Pan upami orang gaduh lepat ka jalmi we nya. Pan jalmi itu bakal ngahapunten orang, upami orang minta maafnya leres-leres kan? Gitu. Minta hampura dirinya lamun teu ngamaafkeun ge teu naon. Nah, gitu. Tidak memperlihatkan. Ya. Nah, dengan berdiam diri dosa kita diampuni, gugur dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udah sama puasanya diampuni dosa, udah sama i'tikafnya, nanti sama zakatnya, kemudian sama yang ibadah-ibadah yang lainnya. Maka nanti itu di hari raya Idul Fitri ada doa biasanya yang sering dibaca di kita itu, minal aidin, bukan aizin ya, minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk kelompok orang yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu berarti bersih dari dosa. Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Apa wal faizin? Faizin itu orang yang mendapatkan kesuksesan. Faizin itu mendapatkan kesuksesan. Dosana bersih, pahalanya banyak. Kalau di dalam bisnis mah modalnya ada kembali, kemudian dapat profit yang besar. Kita termasuk orang yang kembali kepada kesucian, diampuni dosa oleh Allah, kemudian membawa pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya minal aidin wal faizin. Kemudian ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu menggauli istri-istri sedang kamu dalam keadaan iktikaf di dalam masjid-masjid. Larangan itu ya, larangan. Itu yang sunat hukumnya, iktikaf yang sunat. Ada lagi hukum iktikaf yang wajib. Yang seperti apa iktikaf yang wajib?
Iktikaf yang wajib yaitu ketika iktikafnya dinadarkan. Misalnya kalau saya khatmil Quran pertengahan bulan Ramadan, saya mau melaksanakan iktikaf di dalam masjid selama 3 hari misalnya, maka iktikafnya menjadi wajib. Ya. Berarti kalau punya nadar Bu ya, belum dilaksanakan, maka selama nadar itu belum dilaksanakan, selama itu dosanya terus Bu. Ya, mengalir terus ke ibu. Ibu sudah selesai tanggal 15 Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Ya, berarti kan syaratnya sudah selesai tuh. Tanggehanana tos rengse kaping 15. Nah, sama ibu belum dilaksanakan nadarnya yaitu iktikaf. Maka selama ibu belum melaksanakan nadarnya dosa. Kecuali ya. Tapi itu mah langsung otomatis karena kan ibu menyandarkannya terhadap selesainya membaca Quran. Berarti syaratnya sudah terpenuhi. Itu. Nah, kemudian hukum iktikaf yang selanjutnya adalah haram. Nah, iktikaf yang haram itu yang seperti apa? Hukum iktikaf menjadi haram ketika seorang istri ya beriktikaf tanpa izin dari suaminya. Ya, tanpa izin suaminya. Enten upami teh izin teh suami teh bendu. Kalau tidak izin suami itu enggak srek gitu ya. Karena dengan berbagai macam alasan. Si ibu mah upami diizinan iktikaf teh nyo sok jalingkap di masjid teh. Sok lincah, sok mencari perhatian. Dan naon suarana tarik. Atau napi pakaiannya mencolok atau sok ieu lah, sok bujrut we lagi. Heboh gitu. Itu mah haram itu. Atau yang menggunakan pakaian-pakaian yang berlebihan itu yang menarik perhatian orang lain, laki-laki, tong pedah atau sepuhnya Bu entongnya ya sami wae da di kalangan ibu-ibu anu sepuh teh aya aki-aki anu sepuh deh. Aya Bu. Aya aki-aki anu sepuh. Nah, itu yang haram. Ada lagi hukum iktikaf yang makruh. Yaitu iktikafnya seorang istri ya dengan izin suaminya, ada izin dari suaminya, tapi dia tidak bisa menjaga dirinya. Misalnya memakai wangi-wangian gitu ya. Tadi suaranya, kemudian sikapnya, tindakannya. Ya, kalau yang biasa-biasa, makruh hukumnya itu kurang bagus gitu. Ya, kurang baik ini malah kurang bagus. Jadi pakai wangi-wangian nggak berlebihan, tapi kurang bagus gitu. Nah, itu hukum iktikaf, yaitu pertama sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga haram, yang keempat makruh. Kemudian poin yang ketiga, 3 cara menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini penting nih. Ada 3 martabat. Yang pertama martabat yang paling tinggi. Yang kedua martabat pertengahan. Yang ketiga martabat yang paling rendah. Nah, itu. Mana martabat yang paling tinggi? Yaitu menghidupkan seluruh malam ya dengan ibadah-ibadah seperti sholat. Sholatnya apa aja bebas. Jangan disebut bid'ah gitu ya. Mau sholat tasbih, mau sholat mutlak, mau sholat taubat, mau sholat tahajud, mau sholat duha, boleh sholat duha di malam hari. Ya, sholat apa saja sholat sunat di malam hari itu. Karena tidak ada amal yang lebih utama dibandingkan dengan sholat. Ya, sholat itu luar biasa utama. Bahkan di antara adzan dan iqomah itu ada sholat.
Nah, terlepas dari muakkad atau ghair muakkad, yaitu tergantung posisinya di mana sholat sunat rawatibnya itu. Tapi tetap hukumnya sunnah gitu. Nah, menghidupkannya dengan seluruh malam dengan melaksanakan sholat misalnya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Kalau sendiri Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau banyakkan fa'fu anna. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan maha pemurah, yang mencintai, yang menyukai pengampunan, maka maafkanlah aku atau kami. Artinya itu seperti itu. Itu martabat yang pertama. Kalau malam itu 8 atau 12 jam, semuanya dihidupkan sama ibu. Dari mulai maghrib sampai sebelum subuh, malam itu dihidupkan. Ya. Yang kedua, martabat yang kedua, menghidupkan sebagian besar. Kalau tadi kan seluruh. Kalau malam itu 12 jam, berarti sebagian besarnya 7 jam misalnya, 8 jam, 9 jam, 10 jam gitu. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang tadi, yaitu melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini jangan dimasalahkan bacaan Allahumma innaka afuwun karim, ada karimnya, karena tidak mengganggu makna, ya, tidak merusak makna, tidak menjadi dosa, ya. Bahkan para ulama menuliskan pakai karim itu mengandung makna yang dalam, ya. Artinya kan Allahumma, ya Allah, innaka sesungguhnya Engkau afuwun yang maha pemaaf, karimun dan maha dermawan, gitu kan, maha pemurah gitu. Itu martabat yang kedua. Martabat yang ketiga, yang paling rendah nih, cara iktikaf yang paling rendah, yaitu menghidupkan malam dengan melaksanakan sholat isya dan berazam untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau ibu sudah bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dan berniat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka sudah mendapatkan nilai i'tikaf martabat yang paling rendah. Jantan upami teu netepan isya berjamaah sareng sholat berazam untuk sholat subuh berjamaah, berarti tidak mendapatkan serendah-rendahnya derajat i'tikaf di dalam masjid. Nah, jantan ulah kieu hari i'tikaf na parat gitunya, penuh gitu, tapi sholat isyanya ketinggalan misalnya berjamaahnya, atau sholat subuhnya kesiangan. Jangan. Nah, kemudian malam itu dibandingkan dengan siang, utama mana, Bu? Utama malam ya? Utama malam. Tapi seringkali kita itu menganggap biasa-biasa malam hari itu. Buktinya apa? Ya, sedikit sekali menghidupkan malam. Kita mengatakan bahwa malam itu lebih utama dibandingkan dengan siang, tetapi seringkali kita meringkasnya malam tersebut, ya, tidak digunakan untuk melaksanakan ibadah. Ada dalam sebuah syair bagus, al-lailu tawilun, katanya, malam itu panjang, wala tuqassirhu bimanamika, maka jangan kau pendekkan, jangan kau singkat malam tersebut bimanamika dengan tidurmu, gitu. Wan naharu mudiun, siang itu cerah terang, sehingga wala tuqaddirhu bi'athamika, jangan kau kotori dengan dosamu. Malam itu panjang, jangan disingkat oleh tidurmu. Siang itu cerah, jangan kau kotori dengan dosamu. Tapi kita mah sebaliknya ya, malam itu ringkas sekali, tiba-tiba udah bangun, baru bangun. Harusnya mah malam itu dihidupkan. Tapi bagi kita mah yang belum mampu ya menghidupkan seluruh malam, maka jangan ditinggalkan waktu antara apa? Waktu antara maghrib dan isya.
Ya. Man ahya bainal isya'aini fa ka'annama ahya laila kullah. Barang siapa yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya, maka dia seperti menghidupkan seluruh malam. Maka ketika maghrib datang menjelang isya, maka jangan diisi kecuali kita menghidupkannya. Dengan apa? Dengan wirid, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain, supaya kita dapat keutamaan seperti menghidupkan seluruh malam. Kalau zaman dulu mah anak-anak itu wajib, itu nggak boleh nggak ke masjid, itu waktu maghrib isya sampai isya itu harus di masjid. Itu martabat paling rendah. Malam itu lebih utama dibandingkan dengan siang. Tapi di antara malam-malam ada derajat-derajat malam-malam yang mulia. Malam yang paling mulia itu malam apa, Bu? Malam apa, Bu? Malam ketika dilahirkannya Rasulullah. Itu malam yang paling utama dibandingkan dengan malam-malam yang lain. 12 Rabiul Awal, hari Senin, ya. Malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW adalah malam yang paling utama, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, malam apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Derajat Lailatul Qadar itu malam tingkatan yang kedua yang utama. Yang ketiga, malam diisrokannya Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa di malam hari. Itu malam yang ketiga yang utama. Malam yang keempat yaitu malam Arafah. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, ketika ya malam Arafah itu bukan hanya orang yang melaksanakan wukuf aja. Kita juga di sini utama malam Arafah itu tanggal 9. Maka bagus menghidupkan malam Arafah itu. Ya, malamnya menghidupkan, siangnya berpuasa. Ya, malamnya menghidupkannya dengan ibadah-ibadah, siangnya berpuasa. Tanggal 9 itu. Kemudian malam apa lagi? Malam Jumat. Wah, ini malam Jumat tuh luar biasa. Malam Jumat itu jangan dianggap biasa-biasa saja. Malam Jumat itu, malam Jumat adalah malam utama. Ya. Kemudian yang keenam, yaitu malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan nisfu Sya'ban. Alhamdulillah kemarin banyak ya. Kemarin di sini banyak, Bu. Sampai kehabisan itunya apa? Snacknya. Soalnya perkiranya cuma berapa kemarin itu? Banyak ternyata. Nah, malam nisfu Sya'ban. Kemudian apa setelah itu? Malam-malam yang lain sama derajatnya. Berarti malam yang paling utama malam ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Yang kedua malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar. Yang ketiga malam diisrokannya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat malam Arafah. Yang kelima malam Jumat. Yang keenam malam nisfu Sya'ban. Yang ketujuh malam-malam yang lainnya selain yang tadi. Nah. Tapi malam bagi pribadi Rasul yang lebih utama adalah malam ketika beliau diisrokan dan dimi'rajkan. Dan malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu ya lebih utama, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? Berapa, Bu? Berapa, Bu? 83 tahun 4 bulan. Berapa, Bu? 83 tahun 4 bulan. Ya. Salasun
wastamanuna wa arba'ata. Ya, 83 tahun 4 bulan. Nah, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar itu terangkum di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan lebih diharapkan di malam-malam ganjil. Insya Allah nanti di Abu Bakar akan melaksanakan i'tikaf berjamaah yang reguler gitu ya. Nanti diatur jadi supaya enggak gandeng di ditu, sepi di dia, nangis di dia, di ditu taridur gitu. Gitu semuanya kompak. Jadi menggabungkan energi yang baik bersama-sama. Nah, setelah itu mah bebas, mangga gitu. Bacanya apa? Apa yang dilakukan ya? Ngikutin yang tadi aja. Salat, baca Quran, nanti baca Allahumma innaka afuwun karim sampai jam 1. Setelah itu ibu mau pulang atau ibu mau meneruskan, mangga gitu. Nah, kemudian syarat dan ketentuan i'tikaf. Syarat i'tikaf itu cuma ada 2. Syarat i'tikaf cuma ada 2. Yang pertama harus niat. Ya, niat. Lebih-lebih bagi orang yang beriktikafnya karena sebab nadar, maka niatnya itu wajib. Seperti nawaitu an a'takifa atau nawaitul i'tikafa boleh. Atau nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Nah, kalau dinadarkan mah fardhu lillahi taala. Kalau i'tikafnya dinadarkan. Kalau i'tikafnya sunat berarti sunnatan lillahi taala. Ya, kalau dinadarkan saya niat i'tikaf di masjid ini fardhu karena Allah. Tapi kalau bukan nadar, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnat karena Allah. Itu niat yang pertama, syarat i'tikaf harus niat. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid, bukan di luar masjid. Tidak cukup dikatakan diam, hanya sekedar lewat. Ya. Atau berdiam seukuran membaca subhanallah kurang ya. Jadi nggak dikatakan i'tikaf kalau berdiam dirinya hanya sekerjep gitu, tekenging ya. Dah langkung. Kemudian syarat orang yang beriktikaf, yang pertama Islam, ya. Yang kedua berakal sehat, berarti orang gila, ya nggak boleh masuk ke masjid. Ya. Kemudian suci dari haid, nifas dan junub, ya harus suci dari haid, nifas dan junub. Nggak boleh haid, nggak boleh nifas, nggak boleh punya hadas besar karena junub. Ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak keluar masjid bagi yang iktikafnya karena dinadarkan. Tuh, orang yang iktikafnya dinadarkan wajib dia berdiam diri di dalam masjid, nggak boleh keluar kecuali karena memenuhi hajat. Memenuhi hajat misalnya apa? Buang air kecil, buang air besar, atau mandi janabah. Duh, bisa kejadian ya. Orang yang sedang iktikaf janabah. Ketiduran mimpi itu pas bangun dari tidur basah ternyata. Basah ya. Kemudian tadi kan memenuhi hajat. Yang kedua karena udzur seperti apa? Tiba-tiba lagi i'tikaf haid langsung keluar, jangan berdiam diri di situ. Atau sakit yang tidak memungkinkan berdiam diri i'tikaf di masjid. Sakit misalnya ngedadak panas dingin. Kalau tetap di masjid lebih parah gitu kan, maka baginya nggak apa-apa keluar masjid walaupun i'tikafnya i'tikaf wajib karena dinadarkan. Ya. Paham ya Bu ya? Nah, kemudian yang membatalkan i'tikaf, makan membatalkan nggak Bu? Tidur membatalkan nggak? Nggak, tidur awas ya. Jadi yang i'tikaf tidur jangan dilarang. Dilarang tidur nggak boleh. Di masjid ditulis dilarang tidur. Kecuali di situ ada tuh dilarang tidur sekeluarga, jangan. Mengganggu itu. Ya nggak apa-apa itu mah kan udah. Itu mah kesepakatan bersama.
Jadi udah maklum. Tapi jangan disiap-siapin yang gitu, Bu. Jadi udah niatnya udah berubah. Kalau ibu dari rumah udah disiapkan kasur, pasti bakal tidur gitu. Tapi kalau disiapkan gak bawa apa-apa, kecuali bawa Quran, bawa minum, ya pasti kita fokusnya ke sana. Itu ya Bu ya. Cuman nggak ada larangan tidur di dalam masjid, nggak ada. Kecuali tidurnya mengganggu. Misalnya orang itu kebiasaannya kalau tidur tuh ngorok. Itu haram itu tidurnya. Haram dari sisi apa? Ngeganggu yang lain. Ya Bu ya. Kita juga kan tuh si ibu tuh suka kaganggu sama ayat. Kalau lagi capek ngorok. Ya tidur, nggak apa-apa, nggak haram. Ya tidur di masjid tuh nggak haram. Kenapa di masjid-masjid itu suka ditulis dilarang tidur? Karena ya gitu, jadi kebiasaan. Jadi larangannya bukan larangan haram, cuman karena masjid itu yang harusnya dipakai untuk ibadah malah dominan dipakai tidur. Tapi nggak haram tidurnya, ya nggak haram. Ya. Kemudian yang membatalkan i'tikaf itu ada 4. Yang pertama bersetubuh. Waduh, kejadian bersetubuh nih di dalam masjid. Gak kuat ya. Dengan sengaja dan sedang ingat di i'tikaf. Gimana kalau nggak sengaja? Pasti sengaja. Di sini ada bahasanya nggak sengaja. Sengaja berarti ada nggak sengaja. Ya, tiba-tiba aja. Hilaf disangkina sanes di masjid gitu. Efeknya di masjid. Kemudian yang kedua mubasyarah. Nah, mubasyarah itu bersentuhan kulit dengan syahwat sehingga keluar mani. Suami istri i'tikaf di dalam masjid. Nah, makanya ulah caket-caket teuing teh. Pilih gitu tegangan tinggi. Nyari tegangan tinggi teh itu kan goda berbahaya gitu kan. Ya? Kan bisa aja i'tikaf bersama istri kan bisa bareng. Kan barang ini mah. Atau mubasyarahnya juga bukan kepada kulit istri. Enggak setiap bersentuhan kulit itu dengan istri, enggak. Dengan laki-laki juga bisa. Bisa, Bu. Ada orang yang kelainan gitu kan, bersentuhan kulit dengan laki-laki keluar mani. Ada yang gitu. Makanya kalau di pesantren itu apalagi di Al-Bahjah gitu, larangan mandi bareng-bareng walaupun di kalangan satu jenis gitu ya, laki-laki atau perempuan itu dilarang, haram. Makanya kamar mandinya itu banyak sekali. Jadi saking ya nggak boleh mandi bareng-bareng, nggak boleh, nggak boleh. Karena setan itu kadang-kadang merubah pandangan. Setan itu merubah pandangan. Ya, istri kita tuh cantik sebetulnya. Kenapa? Karena menurut orang lain juga cantik gitu. Tapi kita karena sering melihat gitu ya tiap hari, perasaan biasa-biasa aja istri teh. Itu makanya sering dipulung teh gitunya. Dipulung ku batur. sama suaminya nggak dianggap gitu kan. Padahal sama orang lain mah cantik. Dipulung ku batur. Ayo dipulung mah teu meunang eta teh. Ngamek. Nah, mata itu sering digoda gitu. Pandangan melihat orang lain seperti lebih dibandingkan dengan istri kita. Kemudian mabuk ya, membatalkan i'tikaf. Kemudian murtad. Awas murtad nih. Ya lisan, keyakinan, kemudian